Bab 926, seluruh penonton terkejut. Begitu aliran air terjun cahaya ini keluar, dunia tiba-tiba berdengung, dan mata semua sosok tingkat master melebar dalam sekejap. Kekuatan magis Aiden seperti ruang yang membekukan. Dalam sekejap, ruang tak terlihat itu langsung memadat, badai menghilang, kegelapan memudar, dan ratusan bayangan iblis semuanya terhenti, meraung enggan, dan berubah menjadi bubuk. Tubuh Tuan Muda Klan Iblis terguncang, darah di dadanya mengalir, dan dia ditekan dengan keras. Kejutan di matanya tidak tersamarkan, apakah White Demon Nightwalk-ku telah rusak? Sungguh kekuatan magis yang menakutkan. Tapi, ini bukan aku. Dengan segenap kekuatanku. Tuan Muda Klan Iblis meraung dari lubuk hatinya, daging dan tulangnya bergetar, darah iblis melonjak di tubuhnya, dan kekuatan iblis yang menakutkan meletus. Kekuatan tempurnya meroket pada saat ini. Dalam sekejap mata, banyak tetua abadi dari Sekte Abadi terkejut dan malu. Kekuatan magis garis keturunan, cahaya ilahi 3 warna. Dari tubuh Tuan Muda Klan Iblis, merah, hijau, dan biru, cahaya ilahi 3 warna ditembakkan, masing-masing dengan kekuatan untuk menyapu segala sesuatu dan menghancurkan segalanya. Tanpa diduga, kekuatan magis garis keturunan semacam ini dari zaman kuno. Dalam sekejap, banyak pemimpin Sekte Abadi juga tampak terkejut. Itu dia, mata Aiden berkilat, dan dia melihat sedikit tanda kelemahan Tuan Muda Klan Iblis. Menurut catatan harian Dewa Surgawi Changyu, di zaman kuno bumi, ada klan iblis yang kuat bernama Broto. Dia adalah Raja Surgawi jiwa baru lahir yang dibudidayakan dari burung merak dan mengendalikan kekuatan magis garis keturunan yang disebut cahaya ilahi 5 warna. Di bawah sapuan cahaya ilahi, banyak penguasa surgawi jiwa yang baru lahir telah padam. Tuan Muda Klan Iblis ini hanya mengendalikan 3 warna cahaya ilahi, tetapi juga sangat kuat. Aiden juga memiliki semangat juang di matanya, dan auranya melonjak. 3 energi pedang unik. Tuan Muda dari Klan Iblis dan orang yang memenuhi syarat untuk membiarkan Aiden menghunus pedang Zizio, dan tiba-tiba, cahaya pedang ungu yang tajam meledak, berubah menjadi energi pedang raksasa, menyapu gurun. Menusuk. 3 pedang energi dari Heaven's Jewel, Earth's Jewel, dan Human's Jewel menembus ruang angkasa, masing-masing menebas ke arah cahaya ilahi. Boom! Seluruh Sekte Daosen bergetar hebat, dan bahkan leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen mengintip dengan jejak pikiran spiritualnya, wajahnya sedikit terkejut. Tabrakan cahaya ilahi 3 warna dan 3 energi pedang unik sangat mengejutkan, dan kekuatan mengerikan meledak. Puff, puff. Banyak murid abadi memuntahkan darah dari mulut mereka, dan sangat ketakutan sehingga mereka segera mundur, bahkan beberapa tetua abadi duniawi mengalami darah bergetar di tubuh mereka dan wajah mereka memerah. Sosok berlumuran darah terbang keluar. Tuan Muda, tetua klan elang terkejut ketika dia melihat sosok itu dengan jelas. Dia dengan cepat melindungi Tuan Muda Klan Iblis dengan energi iblisnya. Dia menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa dia tidak terluka parah. Namun, itu mengejutkan hati orang-orang dari Klan Iblis. Laki, yang selalu tak terkalahkan di level yang sama dan mengalahkan semua lawan, secara tak terduga menderita kekalahan pertamanya di tangan seorang biksu manusia. Boom! Mata Gary juga terangkat, dan dia memandang Aiden dengan semangat juang yang tinggi dan keinginan untuk bertarung. Kembalilah, teriak kepala sekolah Daosen Sekte. Dia khawatir Gary akan terluka. Namun, Gary sangat keras kepala dan bergegas menuju Aiden. Dalam sekejap, dia berubah menjadi 10 sosok, dan 9 sisanya semuanya memiliki sepertiga kekuatan tempur dari tubuh aslinya. Tiba-tiba, Aiden diliputi oleh sosok yang bergerak cepat. Kekuatan-kekuatan magis ini tidak terletak pada kekuatan tempurnya, tetapi pada virtualitas dan realitasnya, kualitas benar dan salahnya. Di saat yang sama, 10 bayangan palem menyerang Aiden dari berbagai arah. Bubar, Aiden memomel ringan, dan pedang Zizio menjadi sedikit kosong. Sedikit cahaya dingin, dan ratusan lampu pedang meledak. Bang, bang, bang. Sosok-sosok itu meledak satu demi satu, hanya menyisakan tubuh Gary. Pedang Zizio milik Aiden menyerang dengan cepat dan ganas. Alam semesta besar mengguncang telapak surga. Gary menggunakan kekuatan magisnya, memadatkan segel telapak tangan, dan meledakkan kekuatan dahsyat yang mengguncang kehampaan, yang lebih kuat dari energi pedang Yudi. Namun, di mata Aiden, ini tidak cukup. Cahaya pedang dengan mudah menghancurkan bekas telapak tangan yang ada di tubuh Gary. Engah. Kilatan darah keluar, dan Gary mundur 100 meter, melihat bekas darah di dadanya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Cedera semacam ini tidak serius, dan Gary belum mengungkapkan kartu trufnya, jadi dia masih mampu bertarung. Tetapi dia jauh lebih bijaksana daripada Tuan Muda Klan Iblis. Faktanya, setelah bertemu Aiden, yang seumuran dengannya tetapi lebih kuat darinya, hati tahu Gary tidak terpengaruh atau meninggalkan bayangan, tetapi menjadi sangat bersemangat. Sebagai putra dewa dari Sekte Taosen dan orang nomor 1 di antara generasi muda Sekte Abadi, dia tidak pernah dikalahkan, bahkan Raja Iblis Muda yang tidak dapat dipisahkan darinya dan berperang melawannya tidak menjadikannya terlalu penganut Tao. Oleh karena itu, Gary cukup tinggi dan sangat dingin. Sekarang dia memiliki orang yang lebih kuat di antara generasi muda, dia memiliki keinginan untuk menang yang melampaui semua saudara laki-laki dan perempuannya. Aku tidak sebaik kamu, tapi suatu saat nanti,
kamu pasti akan tersungkur di kakiku dan menjadi batu asahanku, kata Gary percaya diri. Aiden memiliki ekspresi terkejut di matanya dan melirik Gary. Dengan hati tahu yang demikian, kekuatan Gary akan semakin kuat di dunia kultivasi. Huff, Aiden, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini bahkan jika kamu memiliki sayap. Kepala sekolah Duxian Sekte mendengus dengan marah, dengan ekspresi dingin di wajahnya, dosa yang telah kamu lakukan harus dihukum. Dan aku, Sekte Pedang Ilahi. Dan aku, Istana Yuking. Untuk sesaat, beberapa pemimpin Sekte Abadi yang memiliki musuh bebuyutan dengan Aiden semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kekuatan tempur Aiden benar-benar membuat mereka bingung. Untuk menghindari kecelakaan, beberapa Master Sekte Abadi memilih untuk mengambil tindakan. Boom! Master Sekte Duxian mengarahkan jarinya ke langit, dan tiba-tiba, petir menembus langit dan bumi dan jatuh. Kepala sekolah Sekte Duxian seperti dewa yang mengendalikan guntur, dengan kekuatan tak terbatas. Dalam sekejap, sambaran petir menyambar Aiden. Ini adalah kekuatan tingkat master, eksistensi terkuat di bawah yang abadi, yang membuat semua orang ketakutan. Di sisi lain, Aiden mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi dan dikelilingi oleh petir. Petirnya bahkan lebih kuat dari Master Sekte Duxian. Guntur abadi. Guntur ilahi biru emas menyambar guntur langit. Kedua petir itu saling memusnahkan, meletus dengan kekuatan yang menghancurkan segalanya. Formasi Sekte Pelindung Sekte Daosen diaktifkan secara pasif, menerangi seberkas cahaya dan menekan kekuatan ini. Dia benar-benar bisa menerima pukulan tingkat pengajaran. Paul tidak bisa menyembunyikan kengerian di matanya, giginya bergemeletuk, dan ketakutan yang tak terbatas menyelimuti seluruh tubuhnya. Perlu dicatat bahwa di antara generasi muda aliansi abadi, belum ada seorang jenius yang dapat menahan pukulan dari sosok setingkat pemimpin. Apakah dia masih manusia? Wajah cantik Sally menjadi pucat karena ketakutan. Aiden berdiri dengan tangan di belakang tangannya dan berkata sambil tersenyum, semuanya, aku punya beberapa hal penting yang harus diselesaikan. Aku tidak punya waktu luang saat ini. Sampai jumpa di lain hari. Rosie, ayo pergi. Kepala sekolah Sekte Dewa Pengobatan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkeringat dingin. Mengambil risiko, dia berteriak, kamu tidak bisa membiarkan binatang ini pergi. Faktanya, sosok pemimpin Sekte Daosen berdiri di depan Aiden dan berteriak, teman kecilku, pergi saja seperti apa yang kamu katakan. Apa pendapatmu tentang Sekte Daosen kita? Setelah mengatakan itu, dia mengumpulkan kekuatan magisnya dan langsung menyerang. Sosok Aiden melintas, menghindari pukulan itu, dan bergegas menuju gerbang gunung Sekte Daosen. Tetapi pada saat ini, paksaan yang mengerikan menimpanya, yang merupakan kekuatan pikiran ilahi leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen. Sebuah suara tua terdengar samar. Anak kecil, kenapa kamu tidak tinggal sebagai tamu di Sekte Daosen kami selama beberapa hari? Bab 927, tiba di Sekte Dewa Pengobatan. Aiden mencibir di sudut mulutnya. Dia tidak mengetahui pikiran leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen. Dia hanya melihat bahwa di usia yang begitu muda, dia telah berkultivasi ke tingkat yang menyaingi kekuatan tempur pemimpinnya, dan dia mendambakan kekuatan magisnya. Suara di kejauhan seluas langit, langit biru dan matahari putih, tak terjangkau. Jejak kekuatan surgawi berubah menjadi semburan kekuatan dan keluar dengan dampak yang besar, menyebabkan ekspresi semua sosok tingkat master yang hadir menjadi berubah drastis. Aiden yang berada di tengah semburan kekuatan tak terbendung yang melonjak bagaikan laut, tampak santai. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini hanya pada tahap awal Earth Immortal, visinya jauh lebih baik daripada leluhur surgawi abadi dari Sekte Daosen. Saya melihat telapak tangan Aiden bertepuk tangan dengan cepat, membentuk serangkaian segel, yang dilubangi dari tanah. Cahaya dari tanda dewa sangat menyala-nyala, membubung langsung ke langit, berubah menjadi naga sungguhan, yang sangat spektakuler. Boom! Energi spiritual Vena Bumi Sekte Daosen melonjak pada saat ini dan berkumpul di Aiden. Dalam sekejap, energi spiritual langit dan bumi di Sekte Daosen menjadi 10 kali lebih tipis. Bagaimanapun, dia adalah leluhur dari Dewa Surgawi dari Sekte Daosen, vitalitasnya tidak perlu berada di puncaknya, dan kemundurannya terlalu parah untuk mendukung perang jangka panjang. Aiden menerobos aliran kekuatan dengan satu pukulan, berlari menuju gerbang gunung Sekte Daosen, dan pergi. Sialan, orang gila ini lolos seperti ini. Semua orang di tingkat kepala sekolah mengertakkan gigi. Saya memutuskan bahwa semua anggota aliansi abadi akan memburu Aiden di semua aspek alam abadi 9 alam. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen berkata dengan suara yang dalam. Gejolak di konferensi Ascension semakin intensif dalam beberapa hari terakhir. Biksu yang tak terhitung jumlahnya di 9 alam dunia abadi, pada saat ini, mengetahui bahwa ada seorang pemuda bernama Aiden, yang berasal dari dunia sekuler dan memiliki otak di konferensi kenaikan abadi. Di usia muda, dia memiliki kemampuan yang bahkan Gary dan Kalen Iblis Laki tidak bisa menandingi kekuatan tempur. Putra dewa dari beberapa sekte abadi teratas terbunuh di tangannya, dan semua tetua abadi duniawi juga tersapu. Semua ini seperti mimpi dan tidak nyata sehingga sangat mengejutkan pikiran orang. Saya tidak percaya bahwa seorang biksu muda dari dunia sekuler dapat memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Ini pasti seseorang dengan niat baik, menyebarkan kebohongan dan membesar-besarkan fakta.
Melihat berarti percaya, dan mendengar itu salah, Aiden ini mungkin tidak begitu kuat. Banyak biksu dari 9 alam-alam abadi mencibir setelah mendengar ini. Terutama karena kebanggaan mereka sebagai penduduk asli 9 alam abadi, mereka selalu percaya bahwa dunia di luar 9 alam abadi adalah tanah barbar, dan mereka tidak mau menerima biksu kuat dari dunia lain. Ada sedikit rasa masam dalam kata-katanya. Konferensi kenaikan abadi juga berakhir sesuai jadwal. Gary memperoleh keterampilan tingkat Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir sebagaimana mestinya, dan murid sekte abadi lainnya dengan nama yang lebih baik juga menerima sumber daya pelatihan yang cukup besar. Tetapi semua murid sekte abadi, termasuk Gary, Sally, Leo dan lainnya, semuanya merasa sangat tidak nyaman. Ketika mereka memikirkan sosok yang sangat berbakat dan tak tertandingi itu, hati mereka merasa sangat berat. Segala rahmat mereka diambil oleh pemuda yang menindas mereka dan menghancurkan hati mereka. Semuanya menjadi foil. Bahkan setelah 10 hari pengejaran, tidak ada kabar tentang Aiden. Itu juga membuat ekspresi kepala berbagai sekte abadi menjadi gelap. Saya juga mengundang semua master sekte abadi dan leluhur surgawi untuk datang ke alam iblis kuno kita ketika waktunya tiba, dan duduk dan berbicara dengan Raja Iblis. Tetua klan Elang membawa Tuan Muda klan Iblis bersama senyuman dingin, dan pergi dengan lambaian lengan bajunya. Namun, sekte Phoenix surgawi menjadi sasaran kritik publik dan dikelilingi oleh semua sekte abadi. Pada saat ini, aura kuat melonjak dari langit. Anggrek terpencil di lembah kosong, dengan temperamen yang keluar dari debu, melintasi kehampaan, dan berkata dengan suara acuh tak acuh, Sekte Phoenix surgawi, aku akan melindungimu. Seorang gadis kecil berani berbicara sangat keras. Sekte Lingjian, salah satu tetua abadi bumi meraung dengan marah. Tiba-tiba, gadis itu melambaikan tangannya ke udara, dan kekuatan yang mengejutkan semua sosok tingkat master yang hadir tersapu. Penatua abadi dari Sekte Pedang Roh diledakkan ke langit di tempat, tanpa meninggalkan jejak. Harta karun yang mengandung kekuatan abadi. Bahkan leluhur abadi dari Sekte Daosen terkejut dan wajahnya muram. Harta karun kertas yang digerakkan oleh gadis itu adalah Harpa Willow, yang melepaskan kekuatan surgawi yang kuat di setiap kesempatan. Jika Aiden ada di sini, dia akan terkejut. Gadis ini adalah Ruoyun di sebelah Tuan Du. Dia tidak menyangka memiliki kekuatan tempur seperti itu. Pada akhirnya, Sekte Phoenix surgawi dilindungi oleh Ruoyun dan meninggalkan Sekte Daosen. Di belakang wanita ini, ada makhluk surgawi yang kuat yang jauh lebih unggul dariku. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen memiliki tebakan di benaknya, tetapi tidak mengatakannya untuk menghindari keributan yang tidak perlu. Semua sekte abadi pergi satu per satu. Sekte Daosen yang ramai perlahan-lahan menjadi sepi. Rekan Tao, mari kita ucapkan selamat tinggal. Kepala sekolah dari Sekte Dewa Pengobatan mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada kepala sekolah dari Sekte Tao, dan memimpin beberapa murid dari Sekte Dewa Pengobatan untuk pergi dengan rasa malu. Tubuh Buddha teratai emas juga tercampur, melewati susunan teleportasi kosong dan tiba melintasi domain menuju alam Dewa Pengobatan. Di wilayah Middle Earth, terdapat pegunungan liar tertentu. Rousey Yu meminta Aiden untuk, mohon maaf, dan berkata dengan rasa bersalah, Tuan, Rousey Yu bersalah dan gagal melindungi keselamatan Nona Bai. Setelah Rousey Yu memberitahu Aiden segalanya tentang situasi hari itu, dia menundukkan kepalanya. Berdiri di atas di satu sisi, wajah cantiknya penuh spekulasi dan kegelisahan. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini, Aiden memasang tatapan dingin di matanya. Yu Rousey sedang bertarung dengan Sally dan yang lainnya pada saat itu, dan tidak dapat melarikan diri, dia hanya merasakan Mauren dan mengenai garis energi iblis. Orang-orang dari klan iblis. Aiden membuat keputusan di dalam hatinya, sepertinya perjalanan ke alam iblis kuno tidak bisa dihindari. Tapi saat ini, Aiden mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke suatu tempat di kehampaan. Alam Dewa Pengobatan, ini adalah wilayah Sekte Dewa Pengobatan. Di hamparan tanah yang luas, rumput spiritual dan tumbuh-tumbuhan dapat dilihat di mana-mana. Khasiat obatnya luar biasa. Jika ditempatkan di dunia sekuler, mereka akan menjadi obat suci untuk penyembuhan. Di depan gerbang gunung Sekte Dewa Pengobatan, energi spiritual langit dan bumi sangat kaya, ada petak-petak besar langit pengobatan yang sebanding dengan kota, memancarkan aroma obat yang harum yang membuat pori-pori orang menjadi rileks. Kepala sekolahlah yang kembali. Penatua Ahmad tampak sangat gembira ketika dia melihat Sekte Dewa Pengobatan menghadiri konferensi kenaikan abadi. Dia berjalan keluar, hanya untuk menemukan bahwa mereka semua adalah murid yang sedih, seperti jenderal yang kalah. Terutama kepala sekolah yang wajahnya sangat jelek. Ahmad yang lebih tua menyadari bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Mari kita bahas semua masalah sebelum kembali ke sekte, kata kepala sekolah Sekte Dewa Pengobatan dengan sungguh-sungguh. 1 jam kemudian, kepala sekolah dari Sekte Dewa Pengobatan dan para tetua sangat terpengaruh oleh konferensi kenaikan abadi, dan mereka semua mundur untuk menyempurnakan ramuan. Hanya ada satu, Luxi, yang memandang Sekte Dewa Pengobatan dengan tatapan suram di matanya. Boom! Saat berikutnya, Luxi tidak lagi menyembunyikan auranya, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan kekuatan seperti binatang prasejarah dilepaskan, seluruh Sekte Dewa Pengobatan bergetar hebat, dan jurang setinggi 100 kaki muncul di seluruh gerbang gunung. Formasi pelindung Sekte Dewa Pengobatan langsung diaktifkan. Aiden mencibir di sudut mulutnya.
Dia tidak mengetahui pikiran leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen. Dia hanya melihat bahwa di usia yang begitu muda, dia telah berkultivasi ke tingkat yang menyaingi kekuatan tempur pemimpinnya, dan dia mendambakan kekuatan magisnya. Bab 928, Latar Belakang Sekte Dewa Pengobatan. Di Sekte Daosen, Luxi menggelengkan kepalanya, menyentuh bagian belakang kepalanya yang berdarah, dan berjalan keluar dari gudang kayu kecil, wajahnya penuh amarah yang suram dan niat membunuh. Sial, jangan beritahu aku siapa yang memukul getahku, aku akan mengulitinya dan keram dia. Kata Luxi garang. Karena dalam persaingan antara murid Sekte Abadi dan orang kuat dari klan Iblis, Luxi cukup populer dan dikenal banyak orang. Kemudian, seorang tetua abadi bumi dari Sekte Daosen datang sambil tersenyum, tetapi ekspresi terkejut di wajahnya. Luxi, kenapa kamu masih di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Luxi bingung di depan tetua abadi bumi dari Sekte Daosen, dia dengan hormat menjawab bahwa dia selalu berada di Sekte Dewa Pengobatan. Lebih dari 10 hari yang lalu, kamu ditampar dengan getah. Ketika penatua abadi duniawi dari Sekte Daosen mengetahui berita itu, dia sedikit linglung, seolah memikirkan sesuatu, tubuhnya bergetar, dan ekspresinya berubah secara drastis. Segera, kepala sekolah Daosen Sekte mengetahui berita tersebut. Apa? Luxi yang kembali ke Sekte Dewa Pengobatan itu palsu. Kepala sekolah Sekte Daosen terkejut. Entah bagaimana, dia memikirkan kemungkinan yang luar biasa dan memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hatinya. Tidak, cepat pergi ke Sekte Dewa Pengobatan. Di gerbang Sekte Dewa Pengobatan, puluhan ladang obat dihancurkan. Di bawah jurang besar setinggi 100 kaki, suasananya sangat gelap, seperti pintu masuk neraka, yang membuat orang gemetar. Sekte Dewa Pengobatan berada dalam kekacauan untuk sementara waktu, murid yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat dan tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Luxi, apa yang kamu lakukan? Seorang tetua Earth Immortal dari Sekte Dewa Pengobatan berteriak dengan marah. Tidak, dia bukan Luxi. Tetua Earth Immortal lainnya merasakan ada yang tidak beres. Buddha Teratai Emas melepas penyamarannya, memperlihatkan wajah yang tidak akan pernah dilupakan oleh semua orang di Sekte Dewa Pengobatan. Dia memandang mereka dan tersenyum, tetapi senyuman itu seperti iblis. Aiden, itu kamu. Para murid dari Sekte Dewa Pengobatan terkejut. Tidak, saya dengan jelas melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Aiden melarikan diri dari Sekte Daosen, dan Anda telah bersama kami sepanjang waktu. Mungkinkah kamu membunuh saudara muda Luxi? Meskipun semua orang di Sekte Dewa Pengobatan bingung, mereka tidak memiliki hal baik untuk dikatakan. Mereka langsung melangkah maju untuk menyerang Aiden, menggunakan berbagai kekuatan magis untuk berubah menjadi cahaya cemerlang. Aiden meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak seperti tidak terjadi apa-apa, matanya yang dingin hanya menatap area terlarang di belakang Sekte Dewa Pengobatan. Boom! Murid dari Sekte Dewa Pengobatan yang mengerumuni ke depan langsung terguncang oleh paksaan yang dilepaskan dari tubuh Aiden, dan mereka batuk darah. Kekuatan magis yang menyerang dimusnahkan satu demi satu 3 meter dari Buddha Teratai Emas. Tubuh Buddha Teratai Emas benar-benar terlalu kuat, dan tekanan dari mendiang Dewa Bumi dapat mengabaikan serangan semua murid Sekte Dewa Pengobatan. Ruang itu bergetar, mengembun menjadi satu bagian, melepaskan aura yang menakutkan. Aura tubuh Buddha Teratai Emas menindas kedua tetua abadi duniawi, dan mereka tetap diam. Tahap keabadian akhir. Kedua tetua bumi abadi dari Sekte Dewa Pengobatan saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Boom! Kuali Dewa Kayu Hijau dikorbankan, muncul dalam badai di sekitar Aiden, dan langsung berubah menjadi kuali kecil yang berat seperti gunung, memancarkan aura hitam dan kuning yang memadatkan langit dan bumi. Kedua tetua abadi bumi terlempar dengan satu pukulan, esensi pelindung di tubuh mereka hancur dalam sekejap, dan kekuatan magis yang baru terkondensasi juga runtuh. Dua suap darah merah cerah muncrat, dan kedua tetua bumi abadi ketakutan dan melarikan diri. Buddha Teratai Emas mengulurkan tangannya dan menunjuk ke udara, dan kuali ilahi Aoki bertabrakan ke atas. Saat berikutnya, dua potong darah keluar, mewarnai kuali ilahi Aoki menjadi merah. Iblis, apakah kamu menindasku, Dewa Sekte Pengobatan? Pada saat ini, seorang wanita tua berjalan keluar dengan gemetar dengan tongkat di tangannya. Dia melihat ke kuali Dewa Kayu Hijau di atas tubuh Buddha Teratai Emas, matanya yang tua hampir ingin meludahkan api. Sungguh ironi besar membunuh para tetua dari Sekte Dewa Pengobatan dengan senjata spiritual kelas atas dari Sekte Dewa Pengobatan. Elder Zihan, para murid dari Sekte Dewa Pengobatan sangat gembira dan berkata dengan hormat secara serempak. Meskipun wanita tua ini berada di tahap akhir Earth Immortal, dia secara tidak sengaja meminum pil penambah kehidupan yang tersisa dari era bumi kuno di tahun-tahun awalnya dan hidup selama lebih dari 800 tahun. Dia telah melangkah sangat jauh di ranah Earth Immortal, dan kekuatan tempurnya jauh melebihi Earth Immortal biasa. Buddha Teratai Emas berada di tubuh wanita tua itu dan merasakan kekuatan yang mengejutkannya, tertidur di dalam tubuh yang membusuk. Inus, cepat keluar dari Sekte Dewa Pengobatan, jika tidak, kamu akan hancur secara fisik dan mental. Kata wanita tua itu dengan suara tegas. Buddha Teratai Emas menunjukkan tekadnya dengan tindakan praktis. Mengambil langkah ke depan, dalam sekejap, paksaan yang tak tertandingi dan sombong yang menumbangkan dunia tercurah, membentuk aura menakutkan dengan dia sebagai pusatnya.
Dalam radius tersebut, biksu di bawah tahap akhir Earth Immortal tidak akan mati. Itu menyakitkan. Berani sekali. Wanita tua itu berteriak dan langsung menyerang Aiden. Dalam sekejap, roh di dalam tubuhnya langsung disublimasikan hingga ekstrim, mekar dengan aura yang membara, dan tubuh lamanya dengan cepat kembali ke masa mudanya, menjadi wanita dengan wajah yang baik dan temperamen yang dingin. Kekuatan magis dan teknik rahasia yang sempat kembali ke masa muda. Tubuh Buddha teratai emas terkejut. Pakaian wanita itu berkibar, dia melambaikan tangan gioknya, membenturkan kepala dan wajahnya, dan langsung mengenai tubuh Buddha teratai emas, kekuatan yang meledak bahkan akan membuat Earth Immortal nantinya menjadi ketakutan. Bang! Tubuh Buddha teratai emas menyerang dengan telapak tangannya, berpusat pada keduanya, gelombang kejut meledak, menghancurkan medan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dan bangunan-bangunan runtuh, untungnya, bahkan jika formasi pelindung sekte menetralkan kekuatan ini, sekte Dewa Pengobatan masih terlindung. Tubuh Buddha teratai emas dan wanita itu masing-masing mundur selangkah. Wanita itu mengangkat tubuhnya dan berhasil menenangkan diri. Ekspresi terkejut di wajahnya melintas dan digantikan oleh ekspresi dingin dan tegas. Segel itu dipukul satu demi satu, dan kekosongan itu ditutupi dengan pola ilahi. Ini dia pedangnya. Pedang peri biru terbang dari sekte Dewa Pengobatan, meledak dengan energi pedang yang ganas, dan mendarat di tangan giok wanita itu. Dengan gerakan pedang, langit ditutupi dengan pola ilahi ke arah tubuh Buddha teratai emas. Kepala botak pedang kecil berubah menjadi ribuan gelombang pedang berdesir dengan cepat. Bus! Merasakan ancaman pedang ini, tubuh Buddha teratai emas bergetar, dan cahaya Buddha yang tak ada habisnya muncul. Tiba-tiba, nyanyian Sansekerta bergema, dan hantu Buddha muncul, dengan mata penuh kasih dan baik hati, mencetak sajak Buddha yang tidak dapat dijelaskan. Segel Buddha terkondensasi seketika, memancarkan kekuatan yang menekan api penyucian, dan kekuatannya sangat cemerlang. Boom! Seperti puncak gunung yang menghantam sungai, puluhan juta gelombang besar langsung terciprat, menghamburkan gelombang pedang. Tubuh halus wanita itu bergetar, seperti disambar petir, wajahnya menjadi pucat, dan seteguk besar darah muncrat. Pedang peri di tangannya telah pecah menjadi dua bagian dan kehilangan spiritualitasnya. Boom! Buddha teratai emas mengangkat segel Buddha dan menghancurkannya ke arah sekte Dewa Pengobatan. Meskipun ia bersinar dengan cahaya Buddha, seperti seorang biksu suci, auranya sama mendominasi seperti guntur yang menyapu seluruh makhluk di bumi. Di mana-mana di sekte Dewa Pengobatan dipenjara dan dihancurkan berkeping-keping, hati wanita itu berdarah saat melihatnya. Berhenti, teriak wanita itu, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia mengumpulkan kekuatan magis dan menyerang Aiden. Aiden bahkan tidak menoleh ke belakang, dia mengangkat tangannya dan membuat segel Buddha dengan cara yang mendominasi. Wanita yang kepalanya terbentur sedang batuk darah dan nafasnya jauh lebih lemah. Bab 929. Waktunya untuk kekuatan magis dan teknik rahasia telah tiba, aura wanita itu dengan cepat melemah, retakan muncul di jiwanya, dan wajahnya kembali seperti wanita tua, wajah tua yang penuh dengan niat membunuh. Iblis Aiden, sekte Dewa Pengobatan kami adalah salah satu sekte abadi terbaik di alam abadi 9 alam. Rasa malu hari ini akan terbayar 100 kali lipat, kata wanita tua itu dengan gigi terkatup. Tidak peduli berapa banyak sebab dan akibat di dunia yang ditambahkan ke tubuhku, aku akan menghancurkan semuanya sendiri, tubuh Buddha teratai emas mencibir. Aiden menghancurkan seluruh sekte Dewa Pengobatan, tetapi dia tidak dapat menemukan tempat di mana ibunya dipenjara, wajah Buddha teratai emas tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Dia meraih salah satu tangan wanita tua itu dan berkata dengan nada membunuh, katakan padaku, di mana ibuku? Ibumu. Wanita tua itu tampak terkejut, dan segera teringat sesuatu, dan berkata dengan kejam, jadi kamu datang ke sini untuk wanita itu, batuk hahaha, jika aku bergerak, aku akan menghancurkan tulangnya dan mengubahnya menjadi abu. Niat membunuh di mata Buddha teratai emas melonjak, dan dia menghancurkan topi Tianling wanita tua itu dengan satu telapak tangan, dan tubuhnya jatuh dengan lembut ke tanah. Jiwa tua keluar dari tubuh dan terbang dengan cepat. Boom! Tubuh Buddha teratai emas berbentuk seperti bunga teratai, dan tangannya yang besar berbentuk bunga teratai. Kekuatan magis Buddha digunakan, dan kerajaan Tuhan tiba-tiba ada di telapak tangannya, seolah-olah berubah ke langit dan bumi, membawa cahaya Buddha yang tak terukur, menekan jiwa, dan cahaya Buddha menutupinya, dan mengeluarkan jeritan ketakutan. Di wilayah dunia tengah, di pegunungan liar tertentu, Aiden mengerutkan kening dan melihat ke suatu tempat di kehampaan, berkata, semuanya, keluar. Siapa? Yurozi juga segera waspada. Di bawah bayang-bayang pepohonan, terdengar suara gemerisik, dan suara kekanak-kanakan namun kuno terdengar, hei, kita ketahuan lagi. Sepasang saudara perempuan Loli yang mungil, imut, merah jambu, dan cantik muncul. Saudari Loli memandang Aiden dengan tatapan marah, bagaimana kamu menemukanku? Yurozi memandangi saudara perempuan Loli yang tidak berbahaya di depannya, dan ekspresinya tertegun. Jika Aiden tidak siap untuk itu, dia masih mengira mereka hanyalah sepasang anak manusia biasa. Aiden menatap Suster Loli dengan penuh arti dan berkata, kamu berasal dari suku iblis. Suster Loli terkejut, dan untuk pertama kalinya, wajah kuno Suster Loli menunjukkan ekspresi serius. Bahkan jika mereka adalah nenek moyang para dewa surgawi,
akan sulit untuk melihat identitas asli mereka selama mereka tidak mengungkapkan kekuatan bertarung mereka, tetapi pemuda di depan mereka dapat melihatnya. Faktanya, Aiden juga diam-diam membuat kagum. Meskipun dia melihat bahwa Loli bersaudara adalah anggota klan iblis, dia tidak dapat melihat identitas asli mereka, yang membuatnya terkejut. Tentu saja, kamu adalah orang yang sangat menarik. Sister Loli memiringkan kepala kecilnya dan berbicara dengan manis. Pria yang menarik. Kakak Loli langsung membuat adiknya merasa dirugikan, dengan tampilan yang kuno. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan membusungkan dadanya, dia hanyalah seseorang yang menindas Bibi Hong. Kami di sini untuk beri dia pelajaran. Orang jahat, hajar dia. Suster Loli sepenuhnya mematuhi perintah kakaknya. Dengan wajah kecil kekanak-kanakan dan tatapan galak, dia mengangkat tinju kecilnya dan memukul Aiden. Pukulan ini, tidak peduli siapa yang melihatnya, sangat kekanak-kanakan hingga membuat orang tertawa, bahkan sedikit naif. Yurozi dengan ringan menutupi bibirnya, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum lembut, tapi di detik berikutnya, matanya yang indah melebar. Dalam kehampaan, kekuatan yang tidak kalah kuatnya dengan kekuatan mendiang Earth Immortal meletus. Boom! Di pegunungan liar, lapisan besar gelombang cahaya menyebar keluar, mengangkat puncak gunung, monster yang tak terhitung jumlahnya merangkak di tanah dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Gelombang cahaya menghilang, dan sesosok tubuh mungil jatuh ke tanah dengan aduh, menutupi pantatnya, dan berseru, sakit, sakit. Aiden menarik tinjunya dan melirik ke sendi di mana ada bekas darah, dan kaget. Warnanya menjadi lebih pekat. Meskipun dia baru saja menggunakan 50% kekuatannya, dia telah membatasi kekuatan Suster Loli di satu tempat tanpa merusak terlalu banyak lingkungan pegunungan. Meski begitu, kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan Earth Immortal hingga berkeping-keping, namun gadis kecil itu hanya menderita luka ringan. Orang jahat ini sangat kuat, saudari, aku tidak bisa mengalahkannya, saudari Loli menatap adiknya dengan air mata berlinang. Saudari Loli terus meletakkan tangannya di pinggulnya dan bersenandung, Zaza. Tuan, Yurozi berkata dengan cemas. Tidak masalah, kata Aiden dengan tenang, menatap adik perempuan Loli yang galak itu dengan matanya. Orang jahat, lihat tinju Loliku yang mewakili keadilan. Suster Loli mengeluarkan suara yang keras, tubuh kecilnya melompat setinggi 10 meter, dia mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Aiden memadatkan momentumnya, dan tubuh abadi guntur surgawi langsung diaktifkan, tinjunya dibungkus dengan guntur dan kilat, dan datang dari belakang. Setelah pukulan, Sister Loli terhuyung mundur beberapa langkah, dan berkata dengan cara kuno, itu benar-benar kuat, tapi ini yang saya harapkan, tunggu dan lihat saja. Sister Loli mengumpulkan kekuatan magisnya, dan ketika momentumnya mencapai puncaknya, dia melompat ke udara. Berlari. Aiden tercengang. Orang jahat, perbukitan hijau kita tetap tidak berubah dan air hijau kita selalu mengalir. Sampai jumpa besok. Suster Loli melambaikan tangan kecilnya dari kejauhan. Adik Loli itu tercengang. Dia tidak menyangka adiknya akan meninggalkannya. Dia mengatupkan gigi peraknya erat-erat, dan kata, marah, sepertinya muncul di wajahnya, dan dia berteriak sekuat tenaga. Kakak, kamu bajingan. Di dalam sekte Dewa Pengobatan. Tepat ketika cahaya Buddha hendak memurnikan jiwa wanita tua itu, dengusan dingin tiba-tiba terdengar, seperti guntur, mengguncang ruangan. Buddha teratai emas terkejut dan membuka telapak tangannya. Jiwa wanita tua itu mampu melarikan diri dan terbang ke kejauhan, di mana keluarlah seorang wanita yang diselimuti cahaya ilahi. Setiap langkah yang diambilnya membuat semua orang yang hadir merasa hati mereka seperti ditarik dengan kuat, dengan rasa penindasan yang kuat. Tuan, selamatkan saya, teriak wanita tua itu. Kamu sangat berani datang ke sekte Dewa Pengobatan kami untuk menimbulkan masalah. Pancaran Roh Kudus memudar, dan sesosok wanita muncul. Yaitu wanita cantik bermata Phoenix, ulat sutra berbaring, dan berwajah lonjong, memancarkan aura sakti, bak ratu penguasa dunia. Wanita itu memberikan pil pemecah jiwa kepada jiwa wanita tua itu, dan luka di jiwanya segera sembuh. Tubuh Buddha teratai emas memandang wanita ini, mengerutkan kening dalam-dalam. Aura jiwa wanita ini sudah sangat tua, setidaknya berusia 8 atau 900 tahun, dan wanita tua itu berusia 1000 tahun, namun dia rela menyebut wanita ini sebagai tuannya. Apakah itu berumur 8, 900 tahun, atau 1000 tahun, itu melanggar umur panjang yang seharusnya dimiliki oleh makhluk abadi yang kuat di bumi. Hanya dapat dikatakan bahwa wanita ini juga meminum sejenis ramuan, yang memperpanjang umurnya. Aku, Monica, dan aku belum menjadi orang suci selama 800 tahun. Apakah generasi muda dari Sekte Dewa Pengobatan telah jatuh ke titik ini? Monica melirik murid-murid dari Sekte Dewa Pengobatan. Semua orang di Sekte Dewa Pengobatan terguncang, dan keterkejutan di mata mereka tidak tersamarkan. Monica, nama yang sangat familiar. 800 tahun yang lalu, orang suci terkuat dari Sekte Dewa Pengobatan berpartisipasi dalam konferensi kenaikan abadi, tetapi kalah dari wanita peringkat kedua dari putra Dewa Sekte Dao Shen hanya dengan satu gerakan. Itu Tuan Monica, dia masih hidup. Semua orang di Sekte Dewa Pengobatan sangat gembira. Bab 930, berubah menjadi setan.
Dalam sekejap, para murid Sekte Dewa Pengobatan yang panik sepertinya telah menemukan tulang punggung mereka, semangat mereka melonjak, dan momentum mereka langsung berkumpul. Wush! Formasi pelindung sekte perlahan bergerak, dan riak seperti gelombang air muncul di penghalang biru. Ketika menyebar, aura seluruh Sekte Dewa Pengobatan menjadi kabur, dan niat membunuh yang mengerikan meledak. Monica, orang suci dari Sekte Dewa Pengobatan 800 tahun yang lalu, begitu kuat sehingga dia anggun dan menawan, tetapi matanya sedingin es. Iblis Aiden, menderita kematian. Monica berteriak ringan, membuat gerakan pedang dengan tangannya dan menunjuk seperti pedang. Dalam sekejap, cahaya pedang meledak. Dentang. Kekosongan berguncang, dan kekuatan pedang yang menakutkan meletus, menyapu segalanya seperti gunung yang meluap-luap, dan menenggelamkan tubuh Buddha teratai emas. Langkah ringan. Tubuh Buddha teratai emas mengeluarkan auman singa Buddha, dan gelombang suara kasar tiba-tiba meledak, membuat gendang telinga orang sakit. Meskipun klon ini tidak memiliki banyak kartu truf seperti tubuh guntur abadi dan teknik pemikiran ilahi dari dewa asli, namun tidak boleh dianggap remeh. Gelombang suara menyebar, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan formasi pelindung sekte sedikit bergetar. Boom! Pukulan tubuh Buddha teratai emas itu seperti mengguncang gunung, menghancurkan segalanya. Tanda tinju Buddha meledak dan bertabrakan dengan cahaya pedang yang dilepaskan oleh Monica berkali-kali. Suara benturan emas dan besi tidak ada habisnya, seperti dua pedang perisungguhan yang dipotong. 9 serangan dewa dan hantu, serangan ketiga. Serangan Kunpeng. Monica sebenarnya memiliki kekuatan magis semacam ini. Dia menemukannya di reruntuhan kuno. Dia memutar buku-buku jarinya pada sudut yang aneh beberapa kali dan mengeluarkan suara klik. Seekor binatang Kunpeng raksasa dengan aura kacau muncul. Kadang berubah menjadi ikan, kadang berubah menjadi batu. Sejenak Buddha teratai emas sedang dalam pertarungan sengit, Kunpeng memukulnya beberapa kali, dengan pukulan yang berbahaya, menyerempet tubuh Buddha teratai emas, meninggalkan bekas darah di tubuhnya. Bus. Pada saat ini, tanda teratai emas di dahi tubuh Buddha teratai emas muncul, melepaskan cahaya Buddha yang tak ada habisnya, menyala dengan ganas seperti nyala api emas. Itulah kekuatan api karma yang mampu membakar segala sesuatu di dunia. Bah! Telapak tangan Aiden melingkari kekuatan api karma dan mengenai bayangan raksasa Kunpeng, lubang-lubang tiba-tiba muncul satu demi satu, membuatnya tak bisa dikenali lagi. Kekuatan Buddhisme. Para tetua abadi duniawi dari Sekte Dewa Pengobatan terkejut. Kapan iblis ini menguasai kekuatan semacam ini? Kekuatan itu lebih murni dan lebih kaya daripada kekuatan Buddha dari Sekte Buddha Gajah Naga. Dalam sekejap, bayangan Kunpeng hancur. Serangan ke-6 dari hantu dan dewa. Serangan keilahian. Monica, bagaimanapun, tenang dan menggunakan kekuatan magisnya. Cahaya pedang besar mengembun dalam sekejap dan menebas ke arah tubuh Buddha teratai emas. Tangan Buddha teratai emas dilipat menjadi satu untuk menangkap cahaya pedang, dan kekuatan menakjubkan muncul dari tubuh kecil itu. Namun, tangannya berlumuran darah dan dia tidak tahan melihatnya. Serangan ke-7 hantu dan dewa. Serangan hantu. Dalam sekejap, angin jahat menderu, dan seluruh Sekte Dewa Pengobatan diselimuti oleh Yin Qi yang sangat kaya. Di langit yang gelap, raungan hantu yang ganas terdengar. Tiba-tiba, Buddha teratai emas menjadi waspada secara fisik dan mental, alisnya bergetar, dan bekas darah muncul. Buka! Buddha teratai emas mengangkat tubuhnya dengan satu tangan, dan dalam sekejap, hantu Buddha, yaksa, naga, dan lainnya muncul. Segel tinju emas langsung menembus blokade dan melenyapkan semua metode. Aura di tubuh Buddha teratai emas menjadi semakin kuat, dan guntur serta kilat berputar di matanya, meledak dengan kekuatan yang menakjubkan. Engah! Buddha teratai emas, dipersenjatai dengan kekuatan Buddha yang tak ada habisnya, keluar dari pengepungan dan tiba-tiba menyerang Monica. Saat berikutnya, tubuh halus mengeluarkan darah, warna pucat muncul di wajah cantiknya, dan bunga darah bermekaran di tubuhnya, tampak sangat menyedihkan. Tuan Monica, semua orang dari Sekte Dewa Pengobatan berteriak. Aiden bagaikan naga sungguhan yang lolos dari masalah, dengan kekuatan tak tertandingi, berbagai serangan menghantam tubuh Monica. Monica terus dikalahkan oleh serangan itu. Dalam hal momentum, serta fakta bahwa Aiden sedang meremukkan kepalanya dengan keras, wanita tua itu terkejut melihatnya. Monica tidak bisa dikalahkan, jika tidak, dia akan mati. Jadi, wanita tua itu menemukan kesempatan dan melakukan serangan kejam terhadap tubuh Buddha teratai emas. Untuk memukulnya dengan satu pukulan, dia bahkan menggunakan pil racun. Saat energi sebenarnya dihancurkan, gas beracun yang tidak terlihat dan tidak berasa melayang keluar. Namun, ini adalah cacat yang sengaja diungkap pada tubuh Buddha teratai emas. Boom! Di bawah cahaya Buddha, tubuh Buddha teratai emas seperti terik matahari, memancarkan cahaya dan panas yang mengerikan, membentuk angin panas yang meniupkan gas beracun, malah diserap oleh banyak murid Sekte Dewa Pengobatan dan langsung berubah menjadi genangan nanah dan darah. Melihat ini, mata tubuh Buddha teratai emas bersinar dingin. Serangannya gagal, namun wanita tua itu merasakan aura berbahaya yang mematikan dan segera mundur. Bang! Namun, bagaimana mungkin tubuh Buddha teratai emas tidak mempertimbangkan hal ini? Ia melintas di depan wanita tua itu dan membunuhnya dengan satu pukulan. Selama seorang beku telah berkultivasi ke alam keabadian duniawi,
dia akan memiliki beberapa murid magang selama bertahun-tahun. Monica juga sangat pandai dalam menentukan pilihan. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mengumpulkan kekuatan magisnya, dan telapak tangannya tiba-tiba bersinar, seolah dia sedang memegang matahari. 9 serangan hantu dan dewa, serangan matahari yang jatuh. Boom! Dalam sekejap, itu seperti matahari terbenam, memancarkan cahaya dan panas yang tak ada habisnya, langsung menutupi sosok Buddha teratai emas. Dan menghilang seketika. Yang tersisa hanyalah kekacauan dan bangunan hancur yang tak terhitung jumlahnya. Iblis itu, apakah dia sudah mati? Seorang murid dari Sekte Dewa Pengobatan bertanya ragu-ragu. Mungkin mati. Huff, ini adalah hasil dari melawan Sekte Dewa Pengobatan kami. Yang bisa kamu lakukan hanyalah kehilangan jiwamu. Sebelumnya, di bawah tekanan tubuh Buddha teratai emas, dia gemetar ketakutan, wajahnya pucat, dan dia tidak berani bergerak. Murid dari Sekte Dewa Pengobatan semuanya memasang ekspresi mengejek di wajah mereka, dan mereka menghina dan meremehkan Aiden dengan berbagai cara. Adegan ini dilihat oleh beberapa tetua Sekte Dewa Pengobatan dan mereka diam-diam menggelengkan kepala. Dengan tren seperti itu, Sekte Dewa Pengobatan akan kesulitan mendapatkan kembali kejayaannya. Haha, ini adalah murid dari Sekte Dewa Pengobatan. Aku, akhirnya melihatnya hari ini. Tiba-tiba, di suatu tempat di reruntuhan, gelombang energi memancar, dengan sedikit nada sinis di suaranya. Ketika mereka melihat sosok Aiden, para murid Sekte Dewa Pengobatan semua panik, seolah-olah mereka telah melihat hantu, wajah mereka semua tertahan, dan hanya ada ketakutan yang tak ada habisnya di hati mereka. Tolong Tuan Monica, tolong bunuh binatang ini, ketika tetua dari Sekte Dewa Pengobatan melangkah maju dan berkata dengan hormat. Monica menggelengkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Setelah melepaskan serangan ke-9 dari hantu dan dewa, energi aslinya telah terkuras habis, membuatnya sulit untuk bertarung lagi dalam waktu yang lama. Namun anak laki-laki muda dan keterlaluan di depannya memancarkan aura yang membuat jantungnya berdebar-debar. Itu seperti Raja Iblis kuno yang dibangkitkan. Penampilan Aiden dan perubahan drastis. Pertama, rambutnya, lalu seluruh tubuhnya, termasuk matanya, semuanya berubah menjadi merah seperti darah, memancarkan aura haus darah dan pembunuh, energi darah yang luar biasa menutupi seluruh Sekte Dewa Pengobatan, dan formasi pelindung sekte untuk sementara berhenti berfungsi. Nafas tubuh Buddha teratai emas tiba-tiba digantikan oleh roh jahat. Meskipun dia masih terlihat seperti manusia, dia telah sepenuhnya berubah menjadi iblis dan menjadi anggota klan iblis. Bersambung.